desa dan kota. Oke, benar. Kita hari ini akan belajar tentang desa dan kota. Materi ini sangat penting karena berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, saya jelaskan sedikit. Pengertian desa. Desa adalah tempat tinggal yang kita biasanya memiliki populasi lebih sedikit, suasananya yang lebih tenang, dan banyak aktivitas pertanian. Sedangkan di kota adalah kawasan yang paling lebih padat penduduknya dengan banyak gedung industri dan fasilitas modern. Kota adalah wilayah yang dimana jumlah penduduknya yang tinggal cukup padat dan lebih padat daripada kepadatan wilayah nasional, dan bagi para penduduk yang tinggal di perkotaan biasanya bekerja di sektor non-agraris atau bukan sektor pertanian. Mungkin ada yang tahu ciri-ciri desa dan kota? Bu, Ya. kalau desa itu lebih sejuk biasanya dan banyak pusat pertanian, sedangkan kalau kota itu banyak gedung-gedung tinggi gitu. Oke. Ciri-ciri desa. Yang pertama ada perbandingan lahan dan penduduk. Jumlah penduduk desa lebih sedikit dibandingkan dengan kota, sehingga lahan di desa lebih luas dan padat dapat dimanfaatkan untuk pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Yang kedua ada lapang migrasi pekerjaan. Mayoritas penduduk desa bekerja di sektor pertanian. Pengaruh teknologi masih minim disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah dan terbatasnya lahan pertanian atau pekerjaan lain. Yang ketiga ada hubungan kekerabatan. Masyarakat desa memiliki hubungan kekerabatan yang erat yang menjadi dasar kehidupan sosial mereka. Terus ciri-ciri kota. Ciri-ciri kota ada ciri fisik dan ciri sosial. Ciri fisik yang pertama ada sarana perekonomian seperti pasar dan supermarket. Yang kedua tempat parkir yang memadai. Yang ketiga tempat rekreasi atau olahraga. Yang keempat alun-alun, dan yang terakhir ada gedung-gedung pemerintahan yang besar. Terus ciri sosial. Yang pertama ada masyarakatnya heterogen. Yang kedua bersifat individualis dan materialis. Yang ketiga mata pencaharian dan agraris. Yang keempat corak kehidupan bersifat hubungan kekerabatan mulai pudar. Yang terakhir terjadinya kesenjangan sosial antar golongan masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Oke, yang selanjutnya ada klasifikasi desa. Klasifikasi desa itu ada 3. Ada swadaya, swakarya, dan swasembada. Oke, kalau saya mau tanya nih, kalau desa swadaya itu memiliki ciri yang penduduknya masih jarang penduduk, masih terkait pada adat istiadat dan lembaga sosial yang ada di desa yang sedang masih sederhana. Kenapa sih kok bisa disebut dengan swadaya? Ada yang tahu nggak? Saya Oke, ya, silakan. mungkin karena desa swadaya memiliki kemandirian dalam pengelolaan sumber daya dan kehidupan masyarakatnya. Terus masyarakatnya desa berperan aktif dalam mengambil keputusan dan melaksanakan program yang berkaitan dengan pembangunan desa. Dan desa swadaya sendiri mengutamakan partisipasi masyarakat dan pengelolaan sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan tanpa bergantung pada bantuan dari luar. Oke, benar. Yang selanjutnya desa swakarya yang memiliki ciri-ciri adat istiadatnya sudah mengalami perubahan. Mata pencarian penduduk mulai beragam, terus pemerintahan desa berkembang dengan baik. Kalau desa swakarya kenapa sih bisa disebut swakarya ini? Saya Bu.
swakarya sendiri, mungkin masyarakatnya berusaha mengembangkan potensi yang ada di desanya melalui kerjasama atau kolaborasi. Nah, pembangunan di desa swakarya biasanya dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses dan pelaksanaannya, Bu. Oke. Terus yang terakhir ada swasembada. Ciri-cirinya ikatan adat istiadatnya terkait dengan kegiatan ekonominya sudah tidak pengaruh pada masyarakat. Lokasinya di desa ini biasanya dekat dengan kota kabupaten, kota provinsi yang tidak termasuk dengan kelurahan. Kenapa sih kok bisa disebut swasembada, Asbat? Karena desa swasembada yang mampu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat secara mandiri, terutama dalam hal pangan. Di desa swasembada masyarakat berusaha untuk memproduksi dan mengelola sumber daya secara efisien sehingga dapat menciptakan ketahanan pangan dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Oke, semuanya betul semua ya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, yang selanjutnya mau tanya nih, apabila wilayah desa mengalami masalah terkait dengan produk pertanian, perkebunan, terus perikanan, apa yang bisa berpengaruh pada wilayah kota? Mungkin saya kasih waktu untuk berpikir selama 1 menit aja. Bu, Ibu. Oke, ya silakan. Jawabannya iya, Bu, karena kan masalah pada produk pertanian, perkebunan, dan perikanan di wilayah desa dapat berpengaruh signifikan pada wilayah kota. Kota sangat bergantung pada hasil pertanian dari desa untuk memenuhi kebutuhan pangan. Jika terjadi penurunan produksi, kota dapat mengalami kekurangan pasokan yang memicu kenaikan harga bahan pokok dan inflasi. Oke, jawabannya Mbak Nisa benar. Kasih aku ke Mbak Nisa. Oke, kalau begitu sepertinya pada sepaham semua ya. Saya mau tanya lagi nih, kalau dampak positif dan negatif terhadap perkembangan desa apa? Saya mau menjawab. Ya, silakan. Saya mau menjawab yang dampak positifnya ya, Bu. Ya. Nah, untuk dampak positif mungkin peningkatan ekonomi terjadi melalui akses pasar dan teknologi yang lebih baik, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan petani dan pelaku usaha lokal. Selain itu, pembangunan infrastruktur seperti jalan, listrik, dan air bersih sangat berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, Bu. Ya, lalu apa dampak negatifnya? Bisa ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, silakan. Mungkin dampak negatifnya itu juga perlu diperhatikan ya, karena proses urbanisasi yang tepat seringkali mengakibatkan migrasi penduduk ke kota, meninggalkan desa dengan populasi yang menurun. Selain itu juga membangun pembangunan yang tidak terencana dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti deforestasi dan polusi. Ketimpangan sosial juga dapat muncul di mana tidak semua anggota masyarakat mendapatkan manfaat yang sama, sementara modernisasi dapat mengancam tradisi dan budaya lokal. Oke, jawabannya luar biasa ya. Baik, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Mungkin sudah di akhir pembelajaran ini ya. Saya ingin tahu nih kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Ada yang mau bisa menyebutkan? Bu, Ya, silakan. saya belajar bahwa desa biasanya lebih tenang dan memiliki banyak alam, sedangkan kota lebih ramai dan banyak fasilitas. Ya, selanjutnya. Di kota kita memiliki akses mudah ke teknologi dan pekerjaan yang lebih memadai serta banyak, Bu. Oke, bagus sekali. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa baik desa maupun kota memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sepertinya sudah cukup ya. Cukup.